Shalom saudara-saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada hari ini. Kita mau bersyukur bersama-sama buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau persiapkan hati kami untuk menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, Yesus Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, oh Yesus.
Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh, ku bersyukur Tuhan. Oh, sebab Allahku baik. Oh Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Sungguh indah Kau Tuhan, menerang perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Pernahkah Bapak berinteraksi secara langsung dengan orang yang terpapar COVID? Pernah, dan sebenarnya ada beberapa kali. Dari pertama kali COVID masuk sampai dengan saat ini saya ingat kurang lebih mungkin ada sekitar 4-5 kali saya berinteraksi dengan mereka yang kemudian ternyata dinyatakan positif. Jadi ada istri saya, kemudian ada rekan kerja, ada teman satu kantor, kemudian juga ada customer dan lain-lain, karena memang secara tuntutan pekerjaan itu saya dituntut untuk banyak bepergian menggunakan pesawat terbang dan bertemu dengan banyak orang, dan meeting yang dilakukan entah di dalam ruangan, di luar ruangan itu ya terus terang kemudian kalau karena sudah kenal jadi kemudian mencopot masker, dan puji Tuhannya sampai dengan saat ini beberapa kali kejadian itu saya terus terang mungkin pernah terpapar tapi tidak pernah sampai dinyatakan positif COVID. Bagaimana perasaan Bapak ketika tahu bahwa Bapak berinteraksi dengan orang-orang yang positif COVID? Pada waktu awal sih kaget juga, dalam arti oh ternyata orang-orang yang dekat dengan saya gitu kan. Pertama istri saya positif dan kemudian ada juga rekan kerja yang positif juga, sehingga waktu awal tuh oh ternyata COVID itu ada di sekeliling tuh sangat dekat lah istilahnya gitu. Tapi kemudian waktu saya dinyatakan negatif sedangkan orang yang bersama dengan saya itu dinyatakan positif, saya tahu ada perlindungan Tuhan. Menurut Bapak bagaimana sih cara Tuhan menjaga Bapak sehingga Bapak tidak terpapar? Terus terang saya rasa karena Tuhan punya rencana, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Jadi saya berinteraksi dengan siapa, ketemu siapa, Tuhan sudah berdaulat atasnya, dan apapun yang saya lakukan, saya percaya bahwa memang Tuhan melindungi. Dan yang tadi saya bilang mungkin waktu saya terpapar pun puji Tuhannya waktu dites secara PCR tidak dinyatakan positif, karena memang itu perlindungan Tuhan, saya bisa bilang seperti itu. Apakah ada pesan Bapak untuk rekan-rekan yang saat ini menghadapi hal yang sama seperti yang Bapak hadapi waktu itu? Mungkin yang saya bisa share bahwa seperti yang firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan juga ada firman Tuhan juga yang berkata bahwa jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, sehingga saya merasa kita perlu punya hati yang gembira dan pikiran yang tenang, karena waktu kita punya pikiran yang tenang kita bisa berdoa, dan dari doa itulah kemudian hati kita bisa bergembira, bersukacita, dan itu membantu untuk meningkatkan imunitas dan juga membantu supaya kita lebih cepat pulih dan tidak berfokus pada sakitnya sehingga bisa cepat sembuh. Halo semuanya, puji nama Tuhan ya. Senang sekali bisa ketemu jemaat GBI Van Surabaya. Terima kasih buat Pastor Gayus yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk men-sharing firman Tuhan dan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah saudara, ada peribahasa bilang, jika tak kenal maka tak sayang, karena saya suka disayang. Izinkan saya mengenalkan diri saya. Saya bernama Pendeta Dedi Natalius, istri saya juga Pendeta Leni Sulistia, dan anak saya bernama Lukas Immanuel Natalius. Nah puji nama Tuhan, saudara, saya tidak lama-lama mengenalkan diri. Saudara, kita buka aja dalam satu kitab dan ayat yang amat terkenal dan harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat ke-7. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Nah saudara, hanya 2 poin saja, mengandalkan, menaruh harap sama Tuhan. Nah saudara, pandemi yang begitu panjang dari bulan Maret
tahun lalu, ini mau masuk 2 tahun ya pandemi ini. Nah saudara, kalau kita pikir-pikir, Tuhan masih baik ya, masih memperhatikan kehidupan kita kan. Detik ini ada yang sampai meminta-minta, gak ada ya. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan, tidak akan diizinkan Tuhan meminta-minta, saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi situasi dalam kehidupan kita masing-masing. Nah saudara, kalau orang, kan kalau kita berpikir orang di luar Tuhan juga, mereka bisa survive kok melalui pandemi ini, makan, minum, jalan-jalan. Saudara, kalau saudara berpikir seperti itu, saudara akan kecewa mengiring Tuhan. Coba saudara bayangkan ya, ketika ada satu masalah yang terjadi, orang-orang di luar Tuhan, mereka akan berpikir singkat gitu, menyelesaikan hidupnya atau lari dari masalah tersebut. Tapi beda dengan orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Ketika ada masalah, dia andalkan Tuhan, dia taruh harapannya kepada Tuhan, sehingga ia diberkati Tuhan. Senang banget kan? Kuncinya diberkati Tuhan hanya 2. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan. Saudara, sayang sekali saudara, kalau kita udah iring Tuhan, mau tidak ada jarak waktunya. Mau itu hari ini percaya Yesus, atau yang sudah puluhan tahun percaya Yesus, tapi belum pakai 2 cara ini. Sangat disayangkan saudara. Kehidupan kita jauh dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan bicara materi saja. Bersyukur kita diberkati materi, tapi kesehatan juga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita diberkati sama Tuhan. Rumah tangga kita diberkati sama Tuhan. Berkat Tuhan, ingat, bukan hanya materi saja, tapi damai sejahtera yang ada di hati kita. Di tengah-tengah pandemi yang sulit ini, kita mempunyai damai sejahtera. Itu juga keberkat dari Tuhan. Ingat saudara ya, cuma 2 poin ini gampang dilakukan. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan. Kalau saudara punya toko, punya pekerjaan yang baik, punya perusahaan, apapun itu, ingat, setiap hari pakai 2 poin ini, supaya kita dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Ingat 2 poin, apa saudara? Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan. Nah, itulah menjadi renungan kita. Saudara, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan untuk keluarga saya secara pribadi. Kami menikah sudah cukup lama, 7 tahun kami menanti kehadiran seorang anak. Nah saudara, pada bulan Maret tahun lalu anak saya lahir. Seorang laki-laki yang sehat, lengkap, tanpa sekurang apapun. Itu penantian yang amat panjang saudara, 7 tahun kami menanti. Nah ketika kami sudah menikah, akhirnya istri saya diizinkan hamil. Usia 3 bulan lewat seminggu, kehamilan pertama diizinkan oleh Tuhan tidak lahir di dunia saudara. Ya karena itu kehamilan pertama, ya namanya banyak yang bilang kandungan lemah, kandungannya nggak kuat, akhirnya sudah dikuret saudara. Nggak lama kemudian istri saya juga hamil lagi yang kedua. Usia yang sama saudara kehamilannya, 3 bulan seminggu. Istri saya mengalami keguguran lagi dan dikuret lagi. Kali ini orang bilang kandungannya lemah banget ya. Tapi kami berdua akhirnya memutuskan untuk mencari solusi yang lain. Kami pergi ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan sel telur istri saya, dan saya, maaf kata sudah, sperma saya juga dicek kesehatan saya. Akhirnya kami berdua dicek dan hasil labnya keluar. Sperma saya 98% jelek saudara. Jadi kalau bisa punya anak, anaknya bisa cacat gitu. Dan itu harus diobati. Dan istri saya, puji nama Tuhan, dia dapat berkat yang amat luar biasa. Dia dinyatakan autoimun sindrom Sjögren, di mana tidak ada obatnya. Nah saudara, akhirnya istri saya
beri rekomendasi ke dokter autoimun dan kami akhirnya memutuskan untuk pergi. Setelah ditelepon pihak rumah sakit, dapat antrian 2 bulan dari kami menelpon. Setelah itu kami dapat antrian jam 2 pagi. Dokternya luar biasa, sangat ramai ya, karena dokter autoimun di Indonesia itu sangat dikit. Yang kami tahu untuk di Jakarta hanya ada 2 yang baik, yang bagus gitu ya, bisa saya bilang begitu. Akhirnya istri saya dibilang boleh hamil, tapi setelah dokter autoimunnya bilang boleh. Ya sudah, kami jalani. Kami berobat 3 tahun, saudara, berobat untuk istri saya, dan saya juga berobat untuk kesehatan saya sendiri. Setelah berobat gitu, selama 3 tahun yang panjang itu, akhirnya ya udah, mau punya keturunan mau enggak ya nggak jadi masalah gitu, kami jalani aja. Setelah itu karena istri saya diizinkan udah boleh hamil lagi, tapi di benak saya secara pribadi ya udah, mau dapat mau enggak ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya istri saya hamil lah, saudara, hamil. Nah, 2 kali keguguran di usia 3 bulan seminggu itu. Pas memasuki usia 3 bulan itu, saya agak dak-dikduk juga, saudara. Sempat berkata sama istri saya, jika ini anak yang di kandungan nggak bisa lahir lagi, ya sudah, nggak usah hamil lagi, saya bilang. Karena saya kasihan dengan istri saya gitu. Dan udah pasrah gitu dengan keadaan. Kami juga ya ditanya mengandalkan Tuhan, menaruh harapan, sangat menaruh harapan sama Tuhan. Tapi namanya kita manusia, walaupun saya pendeta, naik turun pasang surut juga gitu ya. Dan akhirnya tepat Maret tanggal 13 bulan 4 2020 lahirlah anak kami. Tapi perjalanan hamil itu, ketika istri saya mau masuk termin ketiga, waduh, istri saya bolak-balik rumah sakit, saudara. Ya, dimana mengalami kontraksi dan harus dirawat gitu. Dan anak saya pun dalam kandungan sungsang, saudara. Jadi kepalanya tidak turun ke bawah, ada di atas, akhirnya harus sesar. Pas mau lahiran, saudara tahu, pertama kali COVID-19 ini masuk ke Indonesia, dan itu amat merepotkan, saudara. Tapi puji nama Tuhan, akhirnya kami punya keturunan, dan saya berkata, Tuhan Yesus baik, karena tidak ada lagi kata-kata yang bisa saya katakan kepada Tuhan Yesus. Hanya bilang bersyukur, berterima kasih buat kesempatan kami bisa mendidik, dipercaya keturunan kami sendiri, saudara. Kalau waktu itu ada yang sempat bilang adopsi aja untuk mancing, kami nggak mau, saudara. Karena saya berpikir sama istri, kalau Tuhan mau kasih, puji nama Tuhan. Kalau enggak pun puji nama Tuhan, karena kami sudah mempersiapkan hati seperti itu. Dan dapatlah anak yang amat ganteng, saudara, bernama Lukas Immanuel Natalius. Itulah nama yang kami berikan, yang punya makna yang amat besar buat kami secara pribadi. Dan bersyukur, ingat saudara, poin yang tadi, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan. Dan Tuhan membuat indah pada waktunya, bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. 7 tahun menanti saya keturunan, saudara. Saudara ngerti kan, kalau orang berkeluarga belum punya keturunan, ada aja, apalagi pendeta, saudara ya, ada aja yang bilang kurang doa mungkin, nggak naruh pengharapan sama Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan. Ada saja suara seperti itu, tapi jangan pernah saudara ambil ke hati, apalagi sampai kepahitan, nggak perlu, saudara.
tetap saja fokus sama Tuhan. Gak perlu fokus dengan kata-kata yang lain. Puji nama Tuhan saudara, itu menjadi kesaksian saya, keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap jemaat GBI Fun tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Situasi apapun yang saudara alami saat ini, saya sudah mengalami hal yang amat luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga saya. 7 tahun penantian seperti tidak ada harapan, tapi Tuhan berikan keajaiban yang amat luar biasa. Saat ini pun istri saya tetap sakit sindrom Sjögren, autoimun yang tidak ada obatnya. Tapi kami tetap bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Nah saudara, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita baru saja mendengarkan sebuah kesaksian dan juga firman Tuhan yang saya yakin menguatkan kita semua. Pada hari ini saya berdoa supaya bagi saudara semua yang mendengarkan, yang sedang putus asa, merasa bahwa jalan hidupnya stuck, pintu tertutup, saya percaya dan saya terus berdoa melalui firman Tuhan kita dikuatkan. Dan tidak mungkin Tuhan membukakan jalan untuk kita semua. Pada hari ini mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, agar Tuhan memproses, agar Tuhan terus menjadikan hidup kita semakin hari semakin bertumbuh, bertahan di dalam iman. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, melalui kesaksian, melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan pada hari ini, jemaat-Mu disegarkan, jemaat-Mu dipulihkan. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang menonton acara ini, kami berdoa agar Engkau jamah yang sakit, Engkau jamah Tuhan yang memiliki pergumulan hidup, doa-doa yang tak terjawab. Kami berdoa agar Engkau lawat, Engkau turun tangan dan Engkau membuat mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau baik dan Engkau merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.